Jadi dari membaca nanti kan kita akan tahu ini Mas, gapnya apa sih. Jadi gap itu kan level jurnal itu juga mempengaruhi kualitas publikasi artikel di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Suara, kembali lagi di podcast Kawan Suara, podcastnya Himanomi. Oke, nah di sesi kali ini, di episode kali ini kita akan membahas suatu permasalahan yang mungkin bagi mahasiswa itu kayak sulit banget gitu. Nah, apalagi di sini kita udah kedatangan tamu spesial dari dosen pendidikan ekonomi, yakni Pak Budi. Nah, di sini sebelum kita memasuki episode kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Bernardo Ananias dari mahasiswa pendidikan ekonomi yang saat ini sedang menempuh semester 5 di pendidikan ekonomi. Nah, tentu saja di semester 5 ini ya Pak Budi, ini mahasiswa saat ini tuh sedang memikirkan untuk mencari judul yang tepat buat skripsi. Terlebih kita udah di masa-masa akhir mahasiswa. Nah, mungkin dari teman-teman yang nonton di rumah, bagi Sobat Suara yang dengerin podcast ini, cocok banget buat teman-teman nanti menyiapkan tugas akhir ataupun karya-karya ilmiah atau skripsi yang nantinya teman-teman angkat buat jadi topik penelitian teman-teman, dan mungkin bisa berguna setelah mendengarkan podcast dari Kawan Suara pada kali ini. Nah, mungkin tanpa bertele-tele lagi, langsung saja kita sambut Pak Budi yang saat ini udah datang di sini sebagai narasumber yang akan kita kulik bersama, akan kita cari tahu informasinya bagaimana sih cara-cara menulis sebuah karya ilmiah yang nantinya bisa diterbitkan di jurnal Sinta, Scopus, dan sebagainya. Mungkin bisa langsung saja perkenalan Pak Budi, silakan. Baik. Hai Sobat Suara, perkenalkan nama saya Budi Wahyono, salah satu dosen di Prodi Pendidikan Ekonomi. Baik, perkenalnya itu saja Mas. Iya. Nah, mungkin ini Singkat santai aja aja Pak, iya, nggak usah tegang-tegang. Karena Iya. kita ngobrol-ngobrol santai biar bisa dinikmati mahasiswa gitu. Oke. Jadi biar mahasiswa mendengarkannya enjoy, terus kemudian mungkin setelah mendengarkan podcast ini bisa langsung dapat judul gitu Pak. Nah, di sini kan kita mau membahas terkait karya ilmiah ya Pak ya. Nah, kemarin saya sempat lihat story-nya Pak Budi di Instagram. Nah, Story Pak yang Budi mana itu? ngepost jurnal itu Pak. Oke. Yang kayaknya ditulis sama Prof Dewi juga, sama mahasiswa juga ya Pak ya. Itu judulnya kalau boleh tahu apa Pak itu Pak? Itu terkait dengan praktek circular economy di sekolah, utamanya di sekolah dasar ya. Karena memang saat ini kan circular economy itu termasuk topik yang menarik untuk dikaji begitu. Iya. Jadi praktek reuse, recycling dan lain sebagainya itu yang diimplementasikan di sekolah dasar. Karena memang sedini mungkin itu Mas, harus sedini mungkin dipraktekkan dari sekolah dasar. Intinya itu sih. Oh iya. Itu tembus Sinta berapa Pak itu Pak? Itu di Q2, Q2. Scopus, publishernya di Elsevier. Wah, keren banget Sobat Suara. Mungkin teman-teman di mahasiswa kan sering menggunakan referensi dari Elsevier ya. Iya, betul. Nah, itu dipublikasikan oleh Elsevier. Keren. Ya. Itu kalau boleh tahu nulisnya berapa lama itu Pak? Kalau nulisnya sejak dari 2024 sih Mas. Jadi memang publikasi itu prosesnya lama ya. Oh iya. Tidak bisa singkat gitu. Karena proses dari penelitiannya sendiri ya itu sudah memakan waktu yang cukup lama. Kemudian dari submit ke jurnal sampai publish itu ya kalau di rata-rata kurang lebih itu 1 tahun lah. Oh, 1 tahun. Iya, karena apa namanya Mas, kita submit ya Iya. kan? Terus editor nanti akan mereview screening awal gitu ya. Kalau menurut editor ini layak, nanti akan diteruskan ke reviewer. Tapi kalau tidak, editor nanti langsung reject. Ya, istilahnya dash reject lah. Oh iya. Nah, dari review editor ini sampai nanti editor itu memutuskan ya apakah ini lanjut ke reviewer ataukah di reject itu sudah cukup lama juga Mas. Jadi paling enggak ya 1 bulan lah. Oh, 1 bulan. 1 bulan.
Bisa kurang dari itu sih, tapi rata-rata segitu. Nah, nanti kalau lanjut ke reviewer, nanti tergantung reviewernya, dia punya banyak waktu atau enggak. Kalau waktunya terbatas kan nanti reviewnya juga lama. Oh, Jadi iya. variabel-variabel itulah yang menyebabkan proses publikasi itu tidak cepat. Gitu ya. Jadi memang publikasi yang sebenarnya kan yang waktunya tidak singkat begitu ya. Iya, iya. Karena kalau singkat kan ada apa namanya, indikasi predatory jurnal itu loh. Iya, Pak, tahu. Nanti apa namanya, yang penting kita bayar terus kita dapat publikasi di jurnal Iya. itu gitu kan. Ya seperti itulah Mas. Iya, tapi gini Pak, dulu tuh saya pernah mendengar informasi ya Pak terkait kalau kita upload jurnal itu kan ada yang berbayar, ada yang gratis. Jadi apakah benar kalau semakin kita bayarnya mahal itu semakin cepat gitu Pak? Tidak bisa dipastikan seperti itu karena kualitas, apalagi yang jurnal yang berkualitas ya Mas. Kita bicara jurnal yang memang berkualitas. Tapi kalau predatory ya memang ada kecenderungan seperti itu. Yang penting kamu bayar mahal nanti bisa publish gitu kan. Iya. Tapi kalau untuk yang bereputasi, bayar mahal itu tidak menjamin artikelmu nanti akan diterima. Karena kalau jurnal bereputasi itu ada yang open access, full open access ya Mas. Oh, iya. Kalau full open access Ada itu yang berbayar juga. mau nggak mau harus bayar. Tapi ada juga yang apa namanya, subscription namanya ya. Jadi subscription itu kita memilih publikasi dengan subscription sehingga nanti kalau artikel kita diterima ya dan dipublikasikan, nanti yang membayar artikelnya itu adalah pembacanya. Oh iya. Jadi pembaca, kalau mungkin teman-teman mahasiswa sudah ngalami ini ya. Jadi kalau mau download artikel di sebuah jurnal Iya, gitu, ada yang berbayar gitu ya. nah, Pak, ya. kan harus bayar. Iya, Nah, itu betul. namanya subscription. Kita sebagai penulis tidak dibebani biaya publikasi karena tidak open access. Ya. Tapi kalau open access, kita dibebani biaya itu. Oh iya. Kita harus membayar. Nah, artikel saya kemarin yang dengan Prof Dewi itu kan di jurnal open access, Mas. Jadi berbayar ya Pak? Berbayar, tapi kita dapat diskon 50% Wah, karena kita lumayan. submit sebelum tanggal 30 Juni atau Juli gitu. Sehingga kita masih bisa mendapatkan diskon 50%. Oh iya, iya. Gitu. Oke, nah ini Pak, ini kan viewers dari podcast Kawan Suara ini kan kebanyakan dari mahasiswa S1 ya Pak ya. Nah mungkin Pak Budi ada tips nggak Pak kalau semisal mahasiswa tuh kan di prodi pendidikan ekonomi ada yang namanya program bisa bebas sidang skripsi kalau kita upload jurnal di minimal Sinta 2 ya Pak ya. Tidak sekedar submit sih, tapi kan harus diterima gitu kan. Oh harus diterima. Oh nah. Kalau sekedar submit ya semuanya bisa. Ya. Nah itu apakah ada tips and triknya mahasiswa itu mempersiapkannya selang berapa lama gitu Pak biar pas gitu? Kalau kita bicara tips and trick ya, saya sendiri tidak begitu setuju dengan istilah tips and trick penulisan atau publikasi gitu. Karena semuanya itu butuh proses yang mana tidak ada shortcut untuk bisa langsung diterima papernya di jurnal gitu ya. Tapi kalau dilihat apa namanya pengalaman saya selama ini ya Mas ya, dari proses publikasi itu karena memang memakan waktu yang cukup lama, jadi paling tidak startnya itu ya diberi spelling kurang lebih 1 tahun itulah. Ya, dari pengerjaan kemudian submit sampai menunggu nanti bisa mendapatkan first decision atau keputusan pertama dari editor. Apakah nanti des reject ataukah lanjut ke reviewer gitu. Karena kalau des reject berarti kan kita harus segera cari jurnal yang lain ini. Iya. Ya, tapi kalau bisa lanjut ke reviewer ya kita menunggu. Nah, waktu menunggu itulah yang tidak bisa kita pastikan gitu loh. Berapa Betul, lama nih artikel ini bisa diterima. Jadi spelling waktu submit sampai apa namanya waktu estimasi untuk menerima first decision itu paling enggak ya 1 tahun lah. Oh 1 tahun. Jadi tidak bisa singkat, tidak bisa shortcut gitu. Kecuali yang predatory ya Mas ya. Kalau predatory memang menjanjikan ini nih bisa publish mungkin dalam 1-2 bulan saja. Oke, berarti kalau semisal dari mahasiswa
pengen nyari aman, ya kita mulai nulisnya di 1 tahun sebelum 4 tahun, berarti semester 5 ya Pak, semester 6 gitu. Ya semester 6 bisa sih, cuma memang pembagian pembimbing karena nanti kan ada syarat itu juga Oh loh mas iya, ya. iya Pak. Nama pembimbing itu Mm-mm. masuk sebagai co-author kan, Iya. sehingga eh, kalau pembagian pembimbing itu di semester 6 akhir ya kalau nggak salah. Iya betul, semester 6 Oke. akhir. Nah itu mungkin bisa curi start sih, dalam arti target pembimbingnya siapa begitu, nanti discuss dengan pembimbingnya itu, terus pas ngisi form ya disesuaikan aja topik risetnya dengan Iya. calon pembimbing supaya nanti bisa mendapatkan pembimbing itu. Tapi kalau untuk publish jurnal sendiri yang bisa direkognisi dengan sidang skripsi yang bebas skripsi tadi, apakah mahasiswa itu harus menjadi first author atau bagaimana Pak? First authornya mahasiswa. Oh, first authornya harus First authornya mahasiswa. mahasiswa. Nanti yang kalau di aturan itu kalau nggak salah ya, corresponding authornya yang pembimbing. Jadi corresponding author itu kan yang bertanggung jawab komunikasi antara penulis dengan pihak jurnal. Oh, Jadi iya. nanti yang submit itu corresponding author. Yang berkomunikasi dengan pihak jurnal Iya. itu adalah corresponding author ini. Oke. Nah, kalau untuk tadi kan kita udah kulik tentang judul yang barusan dipublish sama Pak Budi ya terkait circular economy. Nah, kalau untuk pemilihan judul nih Pak, itu Pak Budi terinspirasi dari mana Pak kalau boleh tahu? Yang paper ini saja. Iya. Inspirasi judul itu kalau saya ya seringkali muncul itu ketika membaca paper mas. Jadi kalau teman-teman pengen mendapatkan inspirasi judul untuk penelitian gitu ya, jadi harus sering membaca sih menurut saya. Harus sering baca ya. Harus sering baca, entah itu baca paper di jurnal ya ataupun membaca berita, karena kalau membaca berita kan kita bisa mengetahui fenomena apa nih yang lagi in sekarang ini, Iya. yang lagi hangat untuk dibahas gitu. Nah kalau di jurnal sendiri kita bisa melihat tren publikasi terkait topik-topik yang memang itu masih hangat gitu ya. Karena yang saya lihat itu biasanya artikel yang memang masih baru gitu loh mas. Iya. Bahkan kalau di jurnal itu masih artikel in press istilahnya ya. Jadi dia belum ada volume, belum ada nomornya, tapi sudah dipublikasikan. Nah biasanya di jurnal-jurnal di Elsevier itu ada artikel in press seperti itu. Itu topik-topik hangat itu. Jadi dari membaca nanti kan kita akan tahu ini mas, gapnya apa sih. Jadi gap itu kan sesuatu yang celah dari penelitian di topik itu yang belum diteliti oleh peneliti lain, tapi layak untuk atau menarik untuk kita teliti. Jadi harus rajin membaca nih. Iya, iya. Tidak shortcut tahu-tahu ide itu muncul dari wangsit itu enggak. Jadi Iya. baca-baca gitu. Tapi kalau untuk judul sendiri tuh Pak, apakah di setiap jurnal kayak misal jurnal yang Sinta 4, 3 atau Sinta 2 itu ada kriteria penulisannya? Maksudnya kayak judulnya itu harus seperti ini, judulnya harus seperti ini. Kan kita saya pernah mendengar ini Pak terkait yang dikatakan oleh Wamen Dikti yang sekarang Prof Stella itu kan di Indonesia ini sekarang banyak yang upload jurnal tapi jurnalnya itu tidak berbobot gitu Pak istilahnya. Nah itu gimana Pak terkait tanggapan dari Pak Budi gitu? Oh begini, itu kan terkait dengan kontribusi ya. Iya. Kontribusi, kemudian novelty dan lain sebagainya. Saya sepakat bahwa tulisan yang baik itu memang yang kontribusinya itu jelas. Gitu ya. Kalau arahan dari Kementerian Dikti yang sekarang ini kan yang berdampak gitu kan. Iya. Nah, itu kalau dikaitkan dengan riset memang itu relate banget mas. Jadi riset yang baik, publikasi yang baik itu salah satu kriterianya adalah hasil dari penelitian itu yang memiliki impact atau dampak. Nah dampaknya kemana? Ya bisa ke masyarakat, bisa ke negara atau kalau levelnya itu makro ya bisa ke mahasiswa misalnya dan lain sebagainya. Jadi kontribusinya itu harus jelas gitu. Gitu. Contoh kalau paper saya yang kemarin itu ya yang dibahas tadi circular economy, berarti kan bisa berkontribusi untuk gimana pembuat kebijakan utamanya ya
menerapkan circular economy itu di SD. Jadi faktor apa sih yang bisa mempengaruhi behavior kepala sekolah ataupun ekosistem di SD tersebut supaya bisa mengimplementasikan circular economy ini. Iya, iya. Jadi lihat juga dampaknya gitu loh. Bisa jadi sebuah penelitian itu nggak ada dampaknya gitu loh. Ngapain diteliti kan begitu? Tapi kebanyakan jurnal yang sudah saya baca nih Pak, terkadang tuh ada jurnal yang sama gitu Pak. Jadi dampaknya ya benar yang dikatakan Pak Budi, itu ada jurnal yang memang dirasa kurang berdampak gitu. Nah apalagi ada beberapa kampus, waktu saya baca-baca di informasi di internet itu Pak, itu tuh di beberapa prodi ada yang mewajibkan mahasiswanya untuk upload jurnal. Nah jadi dari hal itu tuh kita bisa lihat bahwasanya yang dipublish sama mahasiswa itu kurang berdampak gitu Pak. Nah gitu tanggapannya gimana Pak dari Pak Budi? Ya, sekarang ini memang banyak fenomena seperti itu ya. Ya, Intinya mengejar kuantitas begitu supaya ya ini bisa cepat dibanding publish dan kualitasnya. ya fenomena itu umum ya terjadi di Indonesia. Bahkan kalau dulu saya pernah baca paper itu kaitannya dengan proceeding nih ya. Iya. Jadi Indonesia itu salah satu negara dengan yang apa namanya paling banyak menerbitkan proceeding ya, artikel di proceeding. Dan juga jurnal predator itu juga lumayan banyak. Karena memang mengejar pokoknya pengen publikasi banyak, entah itu berdampak atau enggak. Tapi kalau kita lihat di apa namanya Mas ya, level internasional gitu ya. Saya pernah baca papernya Alex Edmans, itu salah satu profesor di London sana, bahwa salah satu kriteria paper itu bisa dipublikasikan di jurnal yang top gitu ya, yang top tier, yang memang jurnal berkualitas gitu. Salah satunya ya dampaknya itu tadi. Jadi tidak hanya sekedar ini belum pernah diteliti, enggak, tapi dampaknya apa ini untuk kebijakan, ada enggak gitu. Jadi level jurnal itu juga mempengaruhi kualitas publikasi artikel di dalamnya. Kalau bicara jurnal yang bereputasi top tier misalkan American Economic Review gitu ya, Journal of Finance dan lain sebagainya, itu coba dicek lah artikel-artikel di sana. Pasti artikel yang memang berbobot semua ya. Enggak ada model-model artikel yang seperti di jurnal predatory seperti itu, enggak. Jadi beda jurnal itu juga beda kualitas jurnalnya, itu juga menentukan kualitas artikel yang dipublikasikan. Gitu Mas. Oke. Nah, terkait penulisan ya Pak ya. Ini kan saat ini banyak mahasiswa yang bingung terkait gimana sih cara awal mula untuk menulis sebuah paper itu kayak gimana. Terus kemudian mungkin dari teman-teman yang kalau di pendidikan ekonomi kan metodologi penelitian itu dilakukan di semester 3, didapatkan mata kuliahnya. Nah mungkin dari Pak Budi apakah ada terkait pesan ataupun tanggapan buat mahasiswa ini terkait bagaimana sih awal mula agar mahasiswa tuh tahu terkait penulisan paper gini, terus terkait kerangkanya, terkait metodologinya, terus gimana Pak? Kalau mahasiswa S1 mungkin fokus ke skripsi dulu aja ya. Karena kalau level S1 itu kan baru latihan penelitian gitu ya. Jadi kalau orientasinya ke publikasi di jurnal bereputasi dan lain sebagainya, menurut saya itu ya terlalu tinggi lah. Tapi kalau untuk skripsi ya kita belajar metodologi penelitian itu supaya kita tahu yang benar itu yang seperti apa sih. Karena yang penting benarnya itu dulu Mas. Karena metodologi penelitian itu kan ibarat bisa saya katakan jantungnya penelitian ya. Data sebagus apapun itu, tapi kalau metodologinya itu salah, ya nanti hasilnya nggak bisa kita pertanggungjawabkan gitu ya. Jadi kalau untuk level S1 ya belajar metode penelitian yang benar itu seperti apa dulu gitu ya. Jadi cara menyusun instrumen itu bagaimana ya, kita mengadopsi dari penelitian seseorang itu bagaimana ya toh. Kemudian terkait juga etika di dalam riset itu penting diketahui. Jadi tidak boleh fabrikasi data, falsifikasi data itu kan nggak boleh. Kalau fabrikasi itu kan berarti kita membuat data itu sendiri. Ya, jadi kita tidak menggunakan data dari sumber kredibel, misalkan dari World Bank ya, atau mungkin kita menggunakan data primer dengan kuesioner seperti itu. Tapi kalau fabrikasi itu berarti kita membuat data itu sendiri gitu. Itu nggak boleh kan? Nah kemudian tidak boleh
falsifikasi juga. Kalau falsifikasi itu berarti kita memanipulasi data. Iya. Ya, jadi misalkan, wah ini nggak signifikan nih, ubah aja angkanya, itu nggak boleh. Jadi kalau levelnya 1 ya etika riset seperti itu ya, kemudian metode penelitian yang benar itu seperti apa, itu yang dipelajari. Iya. Tapi kalau untuk ini apa ya? Saya pernah lihat di akun TikTok gitu. Salah satunya ada yang curhat terkait skripsi. Nah, di akun tersebut tuh dia menuliskan bahwasanya agar skripsinya itu agar lebih mudah itu mereka benar yang dikatakan Pak Budi memasukkan data. Nah, itu kalau boleh tahu cara ngecek dari dosen pembimbing kok tahu data ini yang dibawakan itu salah gitu ataupun palsu itu gimana, Pak? Ya itu kejujuran ya Mas. Kalau dari dosen sendiri kalau mau ngecek itu benar atau tidaknya kan susah juga gitu ya. Kita taunya mungkin kalau deteksinya gini Mas. Jadi kita minta mahasiswa tadi ngeran datanya, memang benar seperti itu enggak, karena ada juga kasus yang mungkin yang diubah itu bukan data aslinya, bukan raw datanya, tapi outputnya. Oh ya, hasilnya. Ya, hasilnya sebenarnya ini nggak signifikan tapi dibuat signifikan. Nah, terus kita minta untuk ngolah, coba diolah misalkan di SPSS atau Stata gitu ya. Outputnya benar nggak seperti itu? Misalnya seperti itu mungkin ya. Tapi kalau deteksi ini data real atau enggak, ya harus ini Mas. Kalau kuesioner berarti kita harus tahu ini hasil data jawabannya. mentahnya itu seperti apa kan gitu. Oke. Tapi banyak banget ya Pak dosen mahasiswa dari pendidikan ekonomi yang melakukan seperti itu gitu. Ya saya nggak tahu sih. Nggak tahu ya. Selama enggak ya. Ya semoga aja enggak ya. Semoga Tapi enggak. selama Pak Budi jadi dosen pembimbing, apakah menemukan kasus yang serupa gitu? Pernah gitu? Kalau bimbingan saya sih belum ya. Saya belum ada yang kasus seperti itu. Kebanyakan mahasiswa bimbingannya Pak Budi mengangkat topik terkait apa Pak? Ada yang literasi keuangan, ada juga yang stock market. Ya, stock market itu sesuai dengan bidang saya ya. Iya. Ada juga yang menggunakan apa itu economic growth seperti itu ada juga. Dari sekian banyak mahasiswa dari pembimbingnya Pak Budi nih yang tahun-tahun kemarin yang mungkin udah lulus, ada nggak sih Pak yang judulnya tuh sangat menarik bagi Pak Budi gitu? Menarik ada sih Mas. Bahkan ini sudah proses apa namanya revisi pertama yang kita submit di Economics Bulletin, itu salah satu jurnal Trindex Scopus terkait dengan literasi keuangan. Jadi literasi keuangan kaitannya dengan saving, tapi menggunakan sampel di 80-an negara kalau nggak salah ya. Oh, 80-an. Ya itu yang menurut saya paling berkesan karena bisa lolos editor di Economics Bulletin. Jadi ini masa revisi. Keren. Ya, masa revisi. Kita mendapatkan revisi pertama, first round gitu ya. Memang banyak banget sih komentarnya. Karena memang itu banyak ditulis oleh mahasiswa saya tadi. Saya hanya ya membantu sedikit lah di metodologi dan lain sebagainya. Itu nyari datanya gimana Pak di 80 negara itu? Itu data sekunder Mas. Pakai data sekunder ya. Kalau levelnya lintas negara seperti itu ya kita menggunakan data sekunder aja. Dari World Bank itu kan banyak juga ya. Iya. Atau mungkin ada juga dari Global Findex, itu World Bank juga. Ada World Bank Enterprise Survey juga, itu levelnya bisa cross country ya, tidak hanya satu negara. Dan masih banyak kok sumber data yang lain yang mungkin bisa dipakai oleh mahasiswa juga, IMF seperti itu. Oke, nah terkait data nih Pak Budi, saya jadi teringat terkait ada mahasiswa yang terkadang tuh memasukkan daftar pustakanya gitu. Nah, itu apakah dari dosen pembimbing akan dicek satu persatu dari daftar pustakanya, apakah yang mereka cantumkan ini benar atau gimana Pak itu? Kalau cek satu persatu ya mungkin memakan waktu yang lama ya Mas. Yeah. Tapi mungkin kalau memang dosen itu notice loh harusnya nggak ini datanya ya mungkin akan di ini. Itu apakah ada ciri-cirinya Pak? Oh ini datanya salah ini atau gimana kurang tepat gitu? Ya kalau yang tahu pernah menggunakan data itu atau pernah bersinggungan dengan data itu ya pasti dia akan tahu bahwa ini salah ini, bukan ini yang sebenarnya. Tapi kalau awam gitu ya belum pernah menggunakan data itu ya mungkin nggak tahu. Kecuali kalau yang bersangkutan nyari dulu nih, ya nyari dulu apakah benar datanya dari ini dan seterusnya.
Oh gitu, iya ya. Tapi Nah, kalau mayoritas mahasiswa di prodi kita itu kan kebanyakan menggunakan data primer ya, survei, yang mm-mm. mungkin teman-teman sendiri Iya mungkin pernah pakai ya, Gform ya gitu ya Pak ya. mengisi Iya, survei yang dilakukan oleh kakak tingkat iya. kalian. Gitu. Hmm. Oke, nah buat teman-teman mahasiswa nih kalau semisal bingung nyari judul, nanti bisa konsultasi ke Pak Budi gitu. Oh, bingung aja. Iya. Oke, nah ini Pak, kan terkait skripsi ya Pak, ini kan hal yang paling krusial bagi mahasiswa. Kadang ada suatu fenomena-fenomena yang terkadang itu membuat mahasiswa frustasi, terkadang membuat mahasiswa itu tak jarang ada yang bunuh diri gitu Pak terkait skripsi gitu. Wah, itu Ngeri kan banget bunuh ngeri diri. banget ya Pak. Nah itu tanggapannya Pak Budi gimana Pak untuk mungkin sangat bisa membantu bagi mahasiswa semester 7, semester 5 yang sudah di akhir-akhir perkuliahan S1 gitu Pak. Ini maksudnya tanya terkait apanya ini? Tips untuk Iya bisa tips, iya mengerjakan itu menuliskan skripsi terus kemudian ya agar tidak eh, frustasi, biar tidak terlalu membebani gitu Pak. biar tidak frustasi ya. Saya kira stres itu wajar ya Hmm, kalau memang itu sesuatu yang apa ya, yang baru kita lakukan iya. pertama kali. Termasuk saya ketika PhD dulu itu pun ya pernah mengalami stres itu, Mas. Oh iya. Cuma bagaimana kita bisa memanage itu ya. Jadi kalau yang saya lakukan itu ya mulailah dari yang kecil dulu lah. Hmm, Jangan terlalu ngoyo-woro ya. Kalau bahasa Jawanya, iya. gerambiang ke sana kemari, overthinking dan lain sebagainya itu. Tapi di manage lah. Jadi misalkan mengerjakan skripsi itu ya dimulai dari hal-hal yang kecil dulu Hmm, stepnya kan. Jangan terlalu semuanya ngoyo dikerjakan semua dalam satu hari itu enggak. Ya ya tiap langkah stres lah. itu nanti Pak. Mungkin kalau pernah membaca buku eh saya lupa judulnya ya. Pokoknya yang terkait dengan habits itu ya. Oh iya, Bagaimana habits itu ya. Atomic Bomb, sorry, Atomic Habits. Atomic Hmm, Habits itu kan bagaimana kita bisa memulai sesuatu rutinitas ya iya. dari yang kecil yang penting konsisten gitu. Nah, skripsi saya kira juga bisa demikian. Hmm, Jadi kita bisa mulai yang dari yang step kecil tapi konsisten mengerjakan terus gitu ya. iya. Jangan minggu ini kerja terus, minggu depan enggak. Jadi jangan sampai keluar dari zona Iya. skripsi. Oke. Tapi kebanyakan dari mahasiswa itu ngerjainnya pokoknya biar cepat selesai, biar lulus tepat waktu, biar cum laude gitu Pak. Jadi terkadang tuh itu yang menjadi malah menjadi beban ya Pak ya terkait eh, saya harus selesai bab ini di tanggal ini di apa di hari ini. Jadi biar eh, ada apa ya Pak ya istilahnya kayak ada deadline gitu Pak. Jadi biar nggak nunda-nunda gitu. Tapi justru itu malah salah ya Pak ya. Ada deadline itu bagus juga. Mm-mm. Jadi kita kan bisa mengukur kekuatan kita sendiri ya, Mm-mm. potensi kita sendiri. Dalam arti kalau memang memerlukan deadline harus diselesaikan di tanggal Mm-mm. itu, bulan itu misalkan. Maksud saya tadi kan kita bisa memanage sih Mas. Sampai deadline itu nanti Mm-mm. kita bisa memetakan atau kita bisa mengatur pola kerja kita lah. Jangan kerjanya mendekati deadline. Kalau gitu ya bikin stres gitu ya. Tapi kalau kita bisa mulai dari sekarang, Mm-mm. kita kerjakan step by step begitu sampai nanti intinya pas deadline itu harus sudah bisa selesai. Iya. Kalau saya sendiri seneng kalau ada deadline, Mas. Jadi kita bisa mengukur kemampuan kita, bisa memanage waktu Mm. tenaga kita untuk bisa mencapai deadline itu. Oke, nah itu motivasi dari Pak Budi ya, teman-teman sobat suara terkait skripsi. Nah, ini Pak, ada satu istilah dari teman-teman mungkin mahasiswa Gen Z ya. Eh, ada yang mengatakan skripsi yang baik itu adalah skripsi yang selesai. Ya, Nah, seringkali itu dipakai ya. nah itu tanggapan dari Pak Budi gimana? Apakah benar skripsi yang baik itu yang selesai atau skripsi yang baik itu adalah skripsi yang membawa dampak yang seperti Pak Budi katakan tadi gitu? Dua-duanya. Dua-duanya. Skripsi yang baik itu yang berdampak yang selesai. Mm-mm. Gitu. Kalau hanya selesai, ya itu baik ya Mas ya. Cuma dalam arti baiknya di sini dia bisa lulus kan begitu. Iya. Cuma jangan sampai lulusnya itu di akhir-akhir gitu loh Mas. Jadi sengaja Mm-mm. ya toh nggak mengerjakan itu sedini mungkin, tapi sengaja di akhir supaya bisa mendapatkan
kemudahan-kemudahan. Hmm. Jangan sampai seperti itu. Ya. Karena kalau di akhir-akhir nanti kan ya akan diberi ini ya Mas ya, apa namanya? Prioritas lah Iya. supaya ini bisa cepat lulus, kasihan dan lain sebagainya. Tapi apakah pernah terjadi Pak di pendidikan ekonomi mahasiswa seperti itu? Banyak juga ya. Saya nggak tahu kesengajaan atau enggak ya, tapi kalau kita lihat angkatan lama itu kan ada juga ya, ada juga beberapa yang baru lulus saat ini misalkan ya. Ibaratnya kalau semester ini sudah akhir nih, Iya. kalau nggak lulus di semester ini dia nggak akan bisa lulus atau gagal gitu Iya, kan, drop out. drop out. Nah, ada juga yang seperti itu gitu loh, entah sengaja atau tidak. Saya kira ya mungkin karena ya kesibukan bisa juga ya, karena Iya. sudah nyambi kerja dan lain Iya, sebagainya. betul. Tapi jangan sampai seperti itu gitu loh. Karena biasanya kalau yang seperti itu Mas, pas ujian itu ya nggak bisa jawab pertanyaan dari penguji gitu. Ibarat apa ya? Dia hanya ya senyum-senyum aja gitu kan. Seadanya Pak ya. Iya, seadanya. Itu selesai kan selesai. Iya. Cuma kan kualitas dari skripsinya tidak baik lah. Jadi yang baik itu ya yang selesai, yang metodenya tepat. Jadi langkah ataupun prosedur penelitiannya Iya. itu sudah sesuai dengan apa namanya yang sebenarnya gitu ya, tepat digunakan dalam penelitian itu, dan kalau bisa yang berdampak tadi. Iya. Itu apakah mempengaruhi kualitas dari sebuah program studi Pak kalau itu? Kualitas dari skripsi yang dibuat oleh mahasiswa? Iya jelas, secara tidak langsung iya, karena itu nanti kan nilai dari ini kan yang mendapatkan mahasiswa tuh Mas, Iya. nilaimu berapa nanti di Iya. ujian gitu kan, itu kan nanti ngaruh juga ke program studi secara tidak langsung, digunakan untuk melamar kerja misalkan, skripsimu berapa nilainya, C misalkan gitu kan. Oh iya, iya. Jadi sangat berpengaruh ya Pak ya. Nah tapi kalau dari Pak Budi sendiri nih sebagai dosen pembimbing, Pak Budi kalau boleh tahu udah membimbing sejak tahun kapan Pak? Saya 2017 mungkin ya. 2017. 2017. Nah dari tahun 2017 hingga sekarang nih Pak, apakah Pak Budi pernah melakukan hal seperti itu Pak kepada mahasiswa yang mungkin skripsinya ditunda-tunda jadi sampai akhir semester semester 14 gitu? Oh, malah yang angkatan 2019 ini sih ada. Hmm. Jadi ngilang sampai sekarang belum kembali lagi. Nggak tahu kemana. Jadi mau sempro seminar proposal itu pun sudah tertinggal jauh dari temannya. Iya. Jadi temannya itu sudah lulus, tapi dia baru sempro. Nah setelah sempro ini ngilang lagi dia, nggak tahu kemana. Satu itu sih yang lama. Itu dari Pak Budi sendiri apakah terus mencoba menghubungi atau dari mahasiswanya yang menghubungi? Saya Atau menghubungi kadang iya Pak, nggih, tapi nggak ada muncul-muncul, pergerakan ya, Pak, ya? nggak ada pergerakan. Jadi faktornya itu tidak hanya dari dosen saja, tapi juga karena mahasiswanya juga seperti itu kadang. Iya. Ya, jadi dosen sudah meluangkan waktu misalkan ya, sudah menghubungi, tapi yang bersangkutan nggak mau konsultasi. Iya tapi nyatanya nggak ada, dan seterusnya seperti itulah. Ya jadi masalahnya banyak Mas. Oke. Nah tapi kalau semisal ini Pak pernah mendengar berita terkait joki skripsi gitu Pak. Nah itu itu gimana itu Pak tanggapan dari Pak Budi? Kan banyak nih mahasiswa-mahasiswa yang udah pusing lah, nggak mau mikir skripsi akhirnya joki gitu. Joki yang nggak tepat Mas itu. Kalau joki skripsi nggak boleh itu. Nggak boleh. Tapi kalau analisis data itu nggak apa-apa. Analisis data loh ya. Jadi kalau sudah mengumpulkan data, kemudian nggak bisa analisisnya, kita minta bantuan seseorang yang bisa melakukan analisis itu, nggak apa-apa. Yang penting kita yang menginterpretasikannya, yang menuliskan di dalam skripsi kita. Oh jadi yang mengolah di SPS-nya sih gitu. Ya, yang mengolah saja loh ya. Iya. Tidak sampai ke menuliskan interpretasi dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya mengolah data itu apakah memerlukan waktu yang lama Pak gitu? Enggak sih. Enggak. Itu cepet kok. Kan sudah ada tools yang banyak Iya. ya. Stata, SPSS, RStudio. Banyak yang bisa dipakai. Itu cepet. Oke, nah. Dan tutorial sekarang banyak kok di YouTube. Ya tinggal lihat ya Pak ya. Nah, tapi harus tahu ini benar atau enggak kan gitu, harus memastikan dulu. Tapi ya itu Pak, terkadang mahasiswa tuh cari enaknya aja, malas, terus
nggak Oh mau iya, berpikir. Oh, iya, toh? Ya nggak tahu ya Pak ya. Tapi ini bukan saya gitu. Oke. Mungkin dari teman-teman mahasiswa yang nonton podcast ini ada yang Mungkin tidak mahasiswa prodi ekonomi. iya mungkin dari prodi lain atau Prodi dari kampus pendidikan. lain gitu. Kan banyak Pak kasus-kasus seperti itu gitu. Oke. Oke, nah terakhir nih Pak Budi terkait motivasi bagi mahasiswa akhir yang saat ini ngerjain skripsi itu apakah Motivasi. gimana gitu motivasi biar mereka cepat selesai untuk mengerjakan tugas akhirnya sebagai mahasiswa gitu. Motivasinya ya dimulai gitu aja, Hmm. mulai mengerjakan. Jangan nunggu siap karena terkadang siap itu malah justru ketika kita sudah mau memulai, Mm-mm. gitu ya. Dan selalu ingat tujuan kita apa sih. Jadi kalau tujuannya kuliah di sini pengen cepat lulus ya itu diingat-ingat terus. Jadi kalau menunda-nunda kan berarti menunda pula cepat lulusnya ini tadi. Iya. Jadi mulai aja nulis, nanti bisa diperbaiki sambil jalan. Jadi tiap hari biar ada progres meskipun satu paragraf itu sangat berguna ya Pak ya. Ya. Oke, nah mungkin itu aja teman-teman motivasi dari Pak Budi seorang dosen pendidikan ekonomi yang sudah berpengalaman dalam menulis karya ilmiah, publish jurnal dan sebagainya. Mungkin dari teman-teman sobat suara yang menonton podcast pada hari ini bisa termotivasi. Harapannya buat teman-teman mahasiswa mungkin dari mahasiswa akhir, mahasiswa semester 5, semester 3 dan juga mungkin dari mahasiswa yang saat ini sedang masuk ya Pak ya, bisa melakukan atau menjalankan studi kuliahnya dengan baik, terus kemudian mendapatkan hasil yang maksimal dan bisa mengerjakan skripsi dengan baik yang nanti akhirnya bisa lulus tepat waktu, lulus cum laude, amin, lulus dengan IPK yang maksimal juga ya Pak ya. Mungkin itu aja untuk episode podcast pada kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.